Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jujur mamalah. Mungkin banyak yang tidak tahu jujur mamalah itu apa. Pengertian jujur mamalah. Apa sih jujur mamalah itu? Jujur mamalah adalah suatu interaksi yang melibatkan kejujuran untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan kesetiaan dalam bermuamalah. Muamalah sendiri adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Jujur adalah suatu sikap untuk menyatakan yang sebenarnya, serta tidak mengucapkan hal-hal yang menyalahi fakta. Contoh jujur muamalah antara lain tidak pernah menipu, memasukkan, dan berkhianat kepada siapapun. Adab bermuamalah. Bermuamalah pun pasti ada adabnya. Macam-macam adab bermuamalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hindari egois, sombong, dan serakah. Yang kedua, hargai dan hormati hak orang lain. Yang ketiga, bekerja sama saat susah dan senang. Yang keempat, patuhi peraturan dalam setiap perjanjian. Yang kelima, tidak menipu atau berbohong. Yang keenam, pahami setiap transaksi yang dilakukan. Yang ketujuh, hindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedelapan, memberi toleransi bagi yang kesulitan membayar hutang. Yang kesembilan, tidak menjual barang yang dilarang. Yang kesepuluh, pakailah alat ukur atau timbangan benar. Dalil tentang jujur muamalah. Adapun dalil-dalil yang mendukung jujur muamalah diantaranya berasal dari Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar dan tepat sasaran. Adapun dalil tentang jujur muamalah yang berasal dari Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 yang berbunyi, Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsitun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjati lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yauma idzil lil mukatsibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu muqtadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamajubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami dia berkata, itu adalah dongeng-dongeng orang zaman dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kamu dustakan. Adapun dalil tentang jujur muamalah yang berasal dari Quran surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, La taqrabu ma'al yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu wa awful kayla wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha
Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'adillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, janganlah kamu mendekati atau menggunakan harta yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Sebutkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berkata, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu dia ceritakan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Hikmah jujur mamalah. Ini pasti banyak yang tidak mengetahui hikmah jujur mamalah, bahkan fungsinya. Hikmah jujur mamalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendapat kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kedua, hidupnya akan tenang. Yang ketiga, disenangi orang lain. Yang keempat, mendapatkan cinta kasih dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.